Sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Musholla As-Siddiq dan juga jamaahnya. Wabil khusus kita punya orang tua Mukarram Ustaz Bapak Haji Untung, Ustaz Haji Mujakir dan Bapak Haji Asman. Doakan beliau mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ini malam adalah malam yang terakhir. Bukan berarti malam terakhir hidup kita. Malam terakhir adalah kita mendoakan almarhum Bapak Udin Badarudin, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan anak-anaknya. Doain ya. Kalau kita cuma membatasi hari doang, ntar ada lagi 40 hari 100 hari, lama banget itu ngarepinnya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita berkumpul nih. Kalau saya perhatiin kalau kayak gini nih enak, alhamdulillah nih. Coba kalau malam pertama apa terakhir begini, ya Allah. Almarhumah di sono Girang, almarhum Girang di sono. Ya Allah, itu orang-orang yang malam ini malam pertama sampai malam terakhir ada di rumah saya membantu doa. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahimnya insya Allah diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam sama-sama kita curahkan dari junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak kita termasuk umat beliau dan insya Allah akan mendapatkan pertolongan berupa syafaat uzma. Amin. Insya Allah juga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih sebenarnya harusnya guru kita nih Ustaz Markit. Kemarin saya walaupun sedikit udah. Ini karena guru gak dicoel, jadi kagak datang dah tuh. Ada orangnya. Mudah-mudahan beliau insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup Pak ada di 5 fase. Fase yang pertama adalah alam ruh. Itu masih di genggaman Allah tuh. Di alam ruh. Fase yang kedua di alam rahim. Makanya saya sependapat sama orang-orang Jawa, sama orang-orang Wetan, saya pendapat tuh. Kenapa Allah meniupkan ruh pada umur 4 bulan? Kadang-kadang kalau orang Betawi kan 7 bulan Ustaz ya. Iya. Padahal kalau kita pengen janinnya kuat, ketika Allah niupin ruh pada umur 4 bulan di dalam rahim kandungan istri kita atau ibu kita. Tapi nggak apa-apa, orang Betawi mah 7 bulan kok nggak abang, itu istilahnya buat nyehatin juga. Yang ketiga adalah alam dunia. Nih kita nih lagi enak di sini nih. Ya sebenarnya mah kagak enak bang. Yang enaknya udah pulang. Yang udah pulang mah nggak mikir lagi dunia. Insya Allah dengan doa-doa kita, rahmat Allah akan ada pada almarhum Bapak Udin Badarudin. Kita yang lagi nyari cerita nih, bikin cerita kita ini. Apakah cerita kita selama hidup di dunia baik atau buruk? Makanya kata Allah di dalam surah Al-Mulk, di situ dijelaskan ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awalnya kita nggak ada karena ada di alam ruh. Begitu di alam janin, alam rahim, hidupin tuh kita, cuman belum keluar ke dunia. Nah di alam dunia Pak, kita kata Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Makanya di situ khalaqal maut dulu baru hayat.
Kita awalnya nggak ada. Nah, Allah cipta di ruh itu, di alam ruh itu sampai ke alam rahim umur 4 bulan. Jadi kita ada. Nyeprot kita dilahirkan oleh ibu kita, itu adalah alam dunia fase yang ketiga. Kalau Pak kita ini kata Allah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngapain kita nih? Cerita apa yang kita buat? Ya alhamdulillah nih, kita masih hidup. Cerita baik nih. Ada almarhum Bapak Udin Barudin panggil Allah. Kita bantu tahlil, bantu zikir, bantu menyenangkan almarhum, menghibur almarhum keluarganya. Ini termasuk cerita yang baik. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat siapa kira-kira manusia yang baik amal perbuatannya. Nah, kalau ada orang meninggal dunia enakan nonton TV di depan TV, atau enakan lagi tidur-tiduran main HP, berarti dia enggak berbuat baik untuk akhirat. Maka kita bersyukur alhamdulillah warga RT 0504 warga Mula Siddiq, insya Allah ini Pak bukan tradisi. Jangan ini dijadikan tradisi, bukan. Ini amalan baik yang insya Allah kita yang hidup dapat pahala, yang almarhum juga dapat rahmat. Rahmatnya apa? Berupa ampunan. Kalau memang dunia kita yang salah, diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu bahannya kita mati kapan umur kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, itu Pak, inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku, kata Nabi, nggak lebih daripada 60 atau 70. Tapi kalau melihat umur Nabi kita Muhammad SAW 63 tahun. Makanya kalau ada saat ini Pak, ada saudara kita yang hadir pada malam hari ini, kalau begitu umur Nabi 63 tahun, ada sekarang umur 62 tahun 11 bulan 29 hari. Biar makan enak-enak betul. Ada di sini yang umurnya 63 tahun ada? Ada. Ya Allah, mudah-mudahan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biar dapat reward oleh Allah, reward bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak, enggak tahu orang mati. Ah, saya masih muda enggak? Ini almarhum saya tanya anaknya umurnya baru 48 ya? 48 tahun. Masih belum setengah abad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur orang itu enggak ada yang tahu. Dikasih tahu lewat cara-cara Allah. Pernah Nabi kita selain Nabi Muhammad itu ditegur tuh. Nabi Ayub ke, Nabi Syuaib ke ditegur. Lewat apa? Lewat obat. Lewat keadaan kita. Karena pernah Nabi Syuaib itu temannya malaikat Jibril, dia bertanya, wahai Jibril, entar kalau saya ini mau dipanggil menghadap Allah, tolong kasih tahu ya. Begitu dikasih tahu, datang lagi malaikat Jibril, wahai Nabi Allah, hari ini saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, kata malaikat Jibril. Ini Nabi protes. Lah, kan kemarin udah saya bilangin, kasih tahu dulu kalau saya mati, meninggal. Dia nggak sadar, dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Lah itu yang dikasih tahu Allah, gigi udah pada ompong, uban udah banyak. Kayak saya apa nih? Uban saya udah merotok nih. Ini tanda-tanda
kematian, tapi jangan terlalu berani. Memati mah jangan berani banget, jangan takut. Jangan takut banget. Ini kadang-kadang orang berani buat mobil jeblok. Ya Allah, makanya alhamdulillah nih yang begini ini insya Allah dipanjangkan, diberikan keberkahan oleh Allah umurnya subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Bapak dirahmati Allah, orang kalau udah tua kata Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Allah. Ada yang tahu ini surah apa? Oh ya, Yasin. Kalau Allah panjangin umur, ini Allah yang ngomong nih. Enggak mungkin dia muda baik, enggak. Allah panjangin umur, katakan umur 60 tahun, pasti itu berkurang. Nu'ammirhu nunaqqisu, akan kami kurangi fil khalq. Apa itu fil khalq? Bentuk yang tadinya kita gagah, berdirinya enggak begini, yang tadinya enggak sering kesemutan, sekarang nah emang semua itu mah. Saya punya 50 tahun kagak bisa lama duduk bedegu, kau bedegu sila kagak bisa lama, ntar ganti kiri ganti kanan, itu mah udah umum. Makanya kita kudu paham, ingat tuh ya Allah. Maka kata Nabi, aktsiru dzikraha dzimil ladzat, yakni al-maut. Kita disuruh berbanyak untuk mengingat kematian, untuk mengingat pelezat, memutus kelezatan, yaitu kematian. Jangan lagi enak-enak baik, jangan ibadah banyakin. Ini kalau ada model yang begini nih tahlil, jangan di sini doang, di mana kek nggak ada blok-blokan. Enak begini nih, rempung. Jangan kayak basono no. Tuh, kalau RT 0 yang mati, RT 0 ya. Katanya kalau kebanyakan, kesian kata rumah-rumah. Ya Allah, Pak. Padahal kita yang bantu begini, nggak mikirin makanan, bukan? Kagak. Air doang nggak udah alhamdulillah, karena tujuan satu. Tujuannya kita mendoakan almarhum. Kita juga diberikan pahala oleh Allah. Langkah kita satu jengkal, satu langkah kita menuju dari rumah kemari, dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita di sini silaturahim. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir nanti, Pak, sambung silaturahim. Bapak, saya percaya nih, saya sendiri ngerasain. Saya nggak pernah tuh yang namanya door to door silaturahim, kagak. Tapi kalau ada model begini, nggak make kita door to door. Saya nggak ketemu Ustadz Rukamto, kemarin ketemu, alhamdulillah. Saya nggak ketemu Bapak Teguh, tuh tadi alhamdulillah ketemu. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dirahmati Allah, sekilas tadi kita dengar ada vidya ya. Ini mungkin kalau menurut sebagian orang, apa sih vidya? Kalau aliran mungkin yang lain ini dibilangnya bid'ah ini. Iya, vidya, padahal di dalam Al-Quran itu surah yang namanya di 184 itu ada Pak Al-Baqarah. Ini berkait dengan puasa. Kalau puasa kan yang jelas banget, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Itu surah yang 83, yang 84-nya faman kana maridan. Barang siapa yang sakit, au ala safarin, barang siapa yang sedang berpergian jauh, tapi dulu pakai otak. Sekarang mah semenit nyampe, bukan? Sekarang nggak ada tuh. Safar itu nggak ada buat kita. Yang namanya perjalanan jauh di masa Rasulullah itu dari berangkatnya sampai 4 hari ke Mekah tuh. Itu namanya safar. Kalau sekarang mah dari sini ke Surabaya cuman gue paling 6 jam nyampe. Makanya
aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau enggak hari itu dia puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib dia ganti pada hari-hari lain. Kalau pada saat itu almarhum Bapak Udin Badarudin lupa atau dia sakit, kemudian dia enggak ganti di setahun dalam itu, maka malam ini lewat anaknya diganti oleh anaknya berupa fidyah. Mana dalilnya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Tuh, jelas tuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah. Itu kata Allah, dan orang-orang yang meninggalkan puasa karena sakit, karena safar perjalanan, itu boleh kata Allah membayar fidyah. Untuk siapa? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, untuk diberikan kepada mustahik, orang-orang miskin. Ini kadang-kadang juga salah di tempat saya mah. Ini bagus nih ajaran Ustaz Muhyiddin, bagus ajarannya. Ini enggak ditaruh di tempat besek, enggak. Kalau di tempat saya mah bukan di mana-mana, tempat saya aja dong. Di tempat saya ditaruh besek. Padahal Allah jelasin yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, buat makan orang miskin. Yang orang kaya yang kerja di Honda, manajer, supervisor, dia dapat malam ini. Itu kagak bisa kan? Biar kata tuh tanda terima kasih kagak boleh, Pak. Dalilnya jelas, penghukumannya jelas, arahnya jelas, nggak boleh. Ini kadang-kadang ditaruh di besek. Situ ada yang namanya supervisor, orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya gemblendong, dapat fidyah. Padahal dia nggak ngerti, enggak, karena dapat jadi masak udah. Itu nggak boleh tuh. Ini alhamdulillah nih ajaran Ustaz Muhyiddin bagus nih. Dipisahin, ntar baru dikasih indah sama yang mustahik. Insya Allah fidyahnya benar, nyampe kepada tujuannya. Para bapak dan rahmati Allah, walaupun ini malam terakhir, saya pribadi mengharapkan kepada anaknya jangan sampai lepas doa ya.